Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dimuliakan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya semakin melimpah kepada kita. Nikmat dan karunia tersebut semoga membawa keberkahan untuk kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, masjid kita. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, ya mungkin malam ini adalah malam yang mungkin agak lelah untuk bapak-bapak ya jamaah Masjid Al-Ikhlas yang baru sampai setengah jam yang lalu dari wisata religi. Tadi hadir dengan ziarah ke makam para kekasih Allah. Semoga kita senantiasa mendapat berkahnya dan sekaligus kita tawasul sebagai jamaah Masjid Al-Ikhlas. Kemudian karena DKM punya niat yang baik, niat tersebut yaitu renovasi masjid, membangun pagar dan renovasi dan selanjutnya, mudah-mudahan tawasul kita ya sampai kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah lewat hamba-hambanya, para walinya yang terdekat. Semoga tawasul kita diijabah, yaitu dengan tujuan semoga rencana yang akan dilaksanakan DKM dalam rangka untuk renovasi dan membangun pagar segera berjalan dengan lancar. Semuanya diberikan kemudahan. Semoga banyak orang-orang yang dermawan yang menginfakkan sebagian rezekinya untuk membantu pembangunan masjid nanti. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi bahwa tujuan kita tadi untuk ziarah adalah tujuannya bakal kita mendoakan orang meninggal saudara kita dalam rangka 3 hari yang baru datang baru pas meninggal. Kemudian kita mendoakan saudara kita pas 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu tujuannya apa? Duaan wastighfaron,
kita mendoakan ya dan memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita. Pasti ada salah khilaf, lewat doa kita, istighfar kita, semoga sampai kepada saudara-saudara kita yang kita doakan. Tapi kalau kita ziarah ke makam para wali, para kasih Allah, orang yang dekat pada Allah, jadi tujuan kita apa? Ta'ziman wa takriman wa tabarrukan. Ta'ziman ya, menghormati, mengagungkan, memuliakan, wa tabarrukan, dan mengalap berkah. Semoga itu ada pada kita semua, amin ya robbal alamin. Yaudah, yang tadi barusan ikut ziarah udah sambil ngantuk sendiran gak apa-apa ya. Hidup-hidup kita apa? Orang duduk di masjid sambil mengantuk dengerin ta'lim, kita ingat sahabat Nabi Abu Bakar ketika menemani Nabi di gua apa enggak, ketika di gua Sur ya, ketika di gua Sur menemani Nabi ketika hijrah sambil senderan gua sambil senderan gua ya, ngantuk ditahan karena apa? Menemani Nabi. Sambil ngantuk Abu Bakar sehingga apa? Disengat oleh kalajengking. Ular apa kalajengking itu ya? Ular ya, disengat ular. Itu jadi anggap aja ini Bapak yang bersandar, ya udahlah sambil menang sejarah apa hijrah Nabi, menemani Nabi. Insya Allah pahala. Kita keluar dari rumah, man kharaja min baitihi ila masjidin apa ila sholatin maktubatin fa ajrahu ka ajri hajjin wa umratin. Kita keluar dari masjid dengan tujuan sholat jamaah kemudian taklim, diberikan pahala oleh Allah, fa ajruhu ka ajril haji, seperti pahalanya orang yang haji. Ya mudah-mudahan walaupun kita belum pernah menunaikan ibadah haji, insya Allah dalam catatan Pak Jaini ada pahala haji. Amin ya robbal alamin. Ya walaupun tadi ada sedikit musibah Pak ya, ada sedikit musibah, tapi alhamdulillah musibah tersebut masih diringankan oleh Allah, ya, masih diringankan oleh Allah. Coba kalau musibah tadi terjadi ya lebih parah. Karena apa? Ini bagian daripada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukuri, untung ban kita nggak meletus. Nah gitu aja Pak ya, untung ban mobil kita nggak meletus, hanya cuman kempes ya Pak Jenny ya, hanya cuman kempes, ganti apa copot ban, ternyata diisi angin banyak melembung Pak, nggak bisa dipasang lagi, harus dibuka ganti ban serepnya. Ya mudah-mudahan membawa apa hikmah untuk kita semua Pak ya, amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut, itu ini hanya sekedar intermezzo Pak ya. Mari kita lanjut talim ini Al-Maidah ayat 61 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. وترى كثيرا منهم يسارعون
fil ismi wal udwani wa akalihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun laula yanwahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Wa idza ja'u, dan ketika mereka datang kepada kalian ayil munafikun, nah ayil munafikul Yahudi, munafiknya orang-orang Yahudi, munafiknya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga ada yang munafik, bukan hanya Islam doang ya, tapi Yahudi yang waktu itu yang patuh kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan qalu mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Nabi Muhammad. Wa qad taqalu, dan sungguh mereka masuk ilaikum kepada kalian mutalabbisina, dengan menyandang bil kufri, dengan kekufuran, wahum, dan mereka qad kharaju, sungguh keluar min indikum, dari kalian, mutalabbisina, dengan menyandang bi, dengan kufur, ay walam yu'minu, dan mereka tidak membawa iman, tidak beriman. Wallahu a'lamu, Allah maha mengetahui, lebih mengetahui. A'lamu itu segot af'al tafdil dari alimun, kemudian alimun, alimun orang yang mengetahui, a'lamu lebih mengetahui, lebih mengerti. Wallahu a'lamu, Allah maha, wallahu, Allah itu lebih mengetahui, bima, dengan sesuatu, kanu yaktumuna, yang mereka sembunyikan, minan nifaki, dari nifak. Nah, ayat tersebut menerangkan tentang kedatangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka datang kepada kita, baik ke rumah kita, di majelis kita, komunitas kita. Mereka menyatakan iman. Saya beriman kepada kau, aku beriman kepada nabimu, aku beriman mengikuti agamamu, aku beriman mengikuti apa yang engkau jalankan selama ini. Mereka mengatakan iman. Kita tahunya mereka mengatakan iman, mereka ngikutin kita ibadah. Kita sholat, mereka ikut sholat. Kita taklim, mereka ikut taklim. Kita jamaah, mereka ikut jamaah. Kita kerja bakti sosial, bangun masjid dan lain sebagainya, mereka ikut aktif. Tapi waqad dakhalu bil kufri, ketika kita masuk ke rumah kita, nanya kepada kita, menghampiri kepada kita, mereka mengatakan iman, tapi dalam hatinya ingkar, kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Ini ayat ini menerangkan tentang apa? Toleransi itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu tasamuh, ya, saling menghormati, saling menghargai, menjaga hubungan baik antar sesama umat. Namun di dalam hal toleransi itu, ini yang dimaksud toleransi terhadap apa? Orang yang lain akidah, lain agama Islam
dengan Yahudi, Islam dengan Nasrani, Islam dengan Buddha, Islam dengan Konghucu, Islam dengan keyakinan yang lain. Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Islam tidak memaksa kamu harus masuk Islam, enggak. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan Islam untuk memaksa seseorang lain pemeluknya untuk memaksa kamu harus masuk Islam, enggak ada. Jadi ayatnya seperti la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Itu ayatnya seperti itu. Namun di dalam hal-hal toleransi itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Toleransi yang tidak boleh itu la yajuzu at-tasamuhu ila ghairihi. Jadi tasamuh, toleransi, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diantaranya paling tidak diperbolehkan tentang akidah, keyakinan. Akidah, keyakinan itu kita tidak boleh apa? Toleransi, mentolerir. Tolerir gimana? Biarpun mereka menganggap, ada yang mengatakan bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar. Itu anggapan orang seperti itu. Terserah kalau memang anggapan mereka seperti itu. Tapi keyakinan kami, agama yang paling baik, agama yang paling benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar menurut keyakinan kami adalah agama Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbalu fil akhirati falay yuqbalu fil akhirati wa huwa minal khasirin. Barang siapa yang mencari, memeluk agama selain agama Islam, nanti kelak di akhirat akan menemukan kerugian yang besar, kerugian yang besar. Jadi dalam ayat lain, lakum dinukum waliyati, ya udah kamu milih agama itu monggo terserah, aku milih agamaku seperti ini. Lakum dinukum waliyati. Kemudian toleransi yang tidak boleh lagi, toleransi tentang ibadah. Dulu kan orang-orang musyrikin untuk menghalangi Nabi dakwanya, gimana caranya ini? Ya udah, wahai Muhammad, wahai orang-orang Islam, ya udah supaya kita ini hidup rukun baik, kita saling menghargai. Ya udah sekarang kamu menyembah Tuhanku satu hari, kamu menyembah Tuhanku satu hari, gantian. Besok kamu ibadah di tempatku satu minggu, aku beribadah di tempatmu satu minggu. Enggak, biarpun seperti itu tujuannya baik, tapi yang berkaitan dengan ibadah itu tidak diperkenankan. Yaudah kamu ibadah di tempat ibadahmu, aku tempat di ibadahku di masjid, di musola dan lain. Kemudian toleransi yang tidak diperbolehkan lagi adalah toleransi tentang munakahat, munakahat, tentang hubungan pernikahan. Wala tunkihul musyrikati hatta tu'min, jangan engkau menikah dengan perempuan yang musyrik sehingga mereka menyatakan iman. Nah ini kadang-kadang ini wa idza ja'ukum qalu aman, aku datang kepadamu dengan bawa iman. Mereka datang ke rumah kita, aku ingin ingin menjadi mantunya, ingin menikah dengan anak si ini, aku rela masuk agama Islam, menyatakan ikrar syahadat. Tapi setelah apa yang terjadi? Setelah mereka mengucapkan ikrar nikah, naik di pelaminan, 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, kembali ke agamanya semula, kembali murtad. Tapi tujuannya mereka mengatakan iman agar untuk mendapatkan
cintanya, akan mendapatkan apa, kekasihnya, pacarnya menjadi istrinya. Setelah itu semua sudah tercapai, kembali lagi murtad, kembali ke agama semula. Kalau sudah seperti itu, mayyartadda minkum, ya, barang siapa yang murtad, ya, barang siapa yang kafir kemudian dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah, apa yang terjadi? Amal ibadahnya tidak diterima dan orang tersebut masuk kategori penduduk neraka. Jadi untuk hubungan nikah tidak ada toleransi, makanya dalam Islam tidak boleh menikah yang beda agama. Islam harus menikah dengan Islam. Kemudian yang tidak boleh lagi toleransi, ibtida'us salam, memulai salam dengan orang-orang yang lain apa, agama dengan kita. Jadi tidak boleh apa kita memulai, kalau mereka sudah jelas tabayyana rusdu, kalau mereka sudah jelas mereka itu bukan orang Islam, kita tidak apa, diperbolehkan tidak usah memberi salam. Karena la tabtadi'ul yahuda walan nasara bisalam, jangan engkau, kata Nabi, jangan kalian memulai memberi salam kepada orang-orang yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan Islam, itu agama Allah. La tabtadi'u bil yahudi wan nasara, la tabtadi'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan kalian semua memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu bukan termasuk toleransi. La istighfar lahum, kemudian berikutnya tasamuh yang tidak diperbolehkan, tidak boleh memintakan ampun kepada Allah kepada mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang sudah meninggal, walaupun itu saudara kita, walaupun itu kerabat kita. Karena apa? Kita akan mintakan ampun, itu sia-sia, tidak sampai. Karena dalam ayat surat At-Taubah, maka Nabi disinggung oleh Allah, dan ini esensinya untuk kita semua. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina, maka lin nabi, tidak sepatutnya bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru, untuk memintakan ampun kepada Allah, lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka itu apa, saudara kita, min ba'di ma tabayyana lahum, kalau sudah memang jelas mereka itu orang-orang musyrik, sudah keluar dari agama Islam. Jadi tidak diperbolehkan memintakan ampun kepada mereka yang sudah meninggal. Tapi di dalam hubungan dunia apa, wa kullahuma qaulam ma'rufa, tetap untuk menjaga hubungan saudara secara duniawinya tetap dijaga dengan baik, jangan berkata kasar, jangan menyakiti mereka, tetap dijaga. Yang tidak boleh mendoakan, mintakan ampun kepada Allah kalau mereka sudah meninggal. Karena apa? Annahum ashabul jahim, karena mereka sudah menjadi penghuni neraka secara permanen. Kemudian toleransi berikutnya tidak diperbolehkan menurut agama,
syariat agama Islam adalah apa? At-tafnu alaihi fi qabril muslimin. Monggo ya, sambil kopi Pak Eko. Ngantuk nggak Pak Eko? Ngantuk nggak? Ngantuk ya, sambil kopi. Monggo. Kalau kita membantu selain agama Islam, misalkan sedekah, undang apa itu? Oh ya, nanti bakasannya ada pas kebetulan nanti ada babnya situ. Kita lanjut dulu nih ya. Nanti baru saya jawab Pak Eko. Yang tidak diperbolehkan lagi at-tafnu alaihi fi qabril muslimi. Apa? La yajuzu at-taf'u janazatuhu fi qabril muslimina. Kalau ada orang non muslim meninggal, itu tidak boleh dimakamkan di kuburannya orang muslim. Karena apa? Ittafaqal ulama'u wal fuqaha ala annahu yahrumu dafnu muslimin fi maqbaratil yahudi wa aksuhu. Jadi menurut kesepakatan para ulama ahli fikih bahwa mengubur mayat jenazahnya orang muslim di kuburannya orang non muslim atau sebaliknya itu dilarang kecuali illa li daruratin, kecuali ada darurat. Nah, mungkin seperti kemarin kasus COVID ya, kasus COVID banyak orang yang meninggal, tiap hari yang meninggal banyak, kemudian enggak ada tempat untuk memakamkan adanya itu. Nah, itu baru apa? Baru darurat, enggak jadi masalah. Kalau memang enggak ada apa-apa, mereka punya tempat masing-masing, ya tidak boleh dicampur. Kemudian yang tidak boleh lagi toleransi apa? Tidak boleh toleransi lagi dzulmu alaihi, tidak boleh apa? Berbuat dolim kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Karena kata Nabi, ittaqu da'watal madlumi, takutlah doanya orang yang didolimi, wa in kana kafiron. Nah, walaupun yang kita dolimi itu orang kafir, fa innahu laisa duna hijabun. Karena apa? Orang-orang yang didolimi itu apa, doanya tanpa hijab, permintaan orang apa, permintaan laknat apa, marahan orang yang didolimi itu antara mereka dengan Allah, tidak ada hijab, walaupun wa in kana kafiron. Makanya Islam melarang, Islam melarang. Nah, yang berkaitan dengan tadi saya sampaikan Pak Eko, boleh nggak kita membantu sedekah kepada orang-orang yang selain agama Islam kita, orang Islam sedekah dengan orang non Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, boleh nggak? Nah. Kemudian, nah ini toleransi yang diperbolehkan diantaranya Pak, hal muamalah, hubungan muamalah, hubungan kerja, hubungan bisnis dengan orang non muslim itu tidak dilarang selama apa, kita tidak melanggar aturan kerjasamanya. Jadi karena apa, Nabi pernah membeli makan kepada makanan kepada orang Yahudi. Kemudian bahkan Nabi pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi, sampai sejauh itu ya. Nabi pernah
menggadekan pakaian baju perangnya kepada orang Yahudi. Karena apa? Nabi itu termasuk apa? Mungkin Nabi itu doanya, mintanya pernah Nabi berdoa, dan doa itu mungkin kita nggak mau mengaminkan. Kira-kira mau mengaminkan nggak Pak? Ini doanya Nabi. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Doa Nabi. Kan nggak ada yang ngaminin kan? Itu doa Nabi. Padahal itu doa Nabi. Benar. Ketika Nabi meninggal, nggak meninggalkan harta sepeser pun. Itu doa Nabi. Walaupun Nabi miskin, tapi Nabi kaya hati. Semuanya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian toleransi yang diperbolehkan lagi apa? Al-iyadatu idza marido, menengok mereka kalau sedang sakit. Ini termasuk apa? Hadis Nabi apa itu? Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Apa? Perbaikilah, berbuat baiklah kepada tetangga, muliakan tetangga. Di situ umum tetangga, baik tetangga tersebut muslim maupun non muslim, kita harus berbuat baik kepada tetangga. Apabila mereka sakit, kita tengok. Apabila mereka butuh bantuan, kita bantu. Apabila mereka lapar, kita punya makanan, kita kasih. Apabila kita punya rezeki, duit banyak, rezeki yang melimpah, mereka tidak punya kekurangan, boleh kita sedekah terhadap orang-orang non muslim, orang yang lain agama dengan kita, boleh, tetap mendapat pahala. Contohnya itu tadi jawaban Pak Eko ya, berarti kita membantu sedekah terhadap orang-orang non muslim itu tetap mendapat pahala. Karena suatu ketika Ibnu Abdullah itu putranya sahabat Umar. Putranya sahabat Umar dikirimin mendapat kiriman 1 ekor kambing, diberi orang itu kambing korban. Pak, ini daging korban 1 ekor, berikan kepada bapak. Nah, diterima Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar bilang sama bapak, Pak, tetangga saya itu udah dikasih belum? Walaupun mereka itu non muslim, kasih. Berarti menggambarkan apa? Infak, sedekah kepada orang yang yang tidak seagama dengan kita diperbolehkan. Apalagi itu tetangga kita itu orang yang dekat dengan kita, walaupun mereka itu tidak seagama dengan kita, tetap fal yukrim jarahu, kita tetap berbuat baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga sebaliknya. Di sini termasuk tadi yang tidak diperbolehkan lagi, la tu'di alai, tidak boleh menyakiti mereka. Mungkin kita menyakiti perasaannya, mungkin lewat verbal, lewat kata-kata, lewat perbuatan. Mungkin tidak lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat hal-hal yang berkaitan dengan milik kita. Contoh umpamanya, bahkan ada orang dalam satu kisah, orang tersebut yang semestinya masuk ke dalam surganya Allah,
terhalang karena apa? Karena orang tersebut merasa disakiti tetangganya, bukan lewat anaknya, bukan lewat kata-katanya, bukan lewat perbuatannya, tapi lewat apa? Lewat hewan piaraannya. Lewat hewan piaraannya. Karena apa? Orang ini merasa apa? Dirugikan, merasa perasaannya terus tertekan. Tiap hari saya kok hidung saya bau tai kucing, tiap hari hidung saya bau tai embek, hidung saya ini punya tetangga ini merasakan seperti itu, sehingga orang tersebut yang semestinya masuk ke dalam surganya Allah ternyata terhalang oleh sikap-sikap yang seperti itu. Makanya la tudhi alaihim. Nah, ini dalam hadis Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh, menyakiti kafir mu'ahad ini apa orang kafir yang ada perjanjian damai, perjanjian tidak merangi terhadap orang Islam, itu tidak boleh disakiti. Lalu masuk lagi yang diperbolehkan, kita toleransi terhadap mereka walaupun mereka tadi mengaku iman tapi ternyata hatinya tidak beriman. Mereka mengatakan iman tapi ternyata dia orang kafir. Tetap al-ihsanu alaih, kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Kemudian silaturahmi alaihi, tetap menjaga tali persaudaraan. Karena apa? Persaudaraan mungkin ini tetangga kita, saudara kita, walaupun itu lain agama. Kalau memang itu saudara kita, tetap berbuat baik, tidak boleh disakiti, tidak boleh disinggung, tidak boleh didolimi. Kembali lagi, lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agamamu yang kamu seperti itu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Walaupun kamu menyembunyikan, nanti suatu saat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biarpun kemudian wa tara katsiran minhum, dan engkau melihat kasiron kebanyakan minum dari mereka, ayil Yahudi, yusariuna, mereka bergegas cepat-cepat fil ismi, berbuat dosa. Jadi ada orang-orang yang senantiasa gemar berbuat dosa, wal udwan, permusuhan, wa akli musuh, mereka makan barang yang riba. Ini mengingatkan kepada kita apabila ini bagian daripada perbuatan dosa. Dari perbuatan dosa kemudian itu menghalangi turun rahmat Allah kepada kita. Mungkin kita ingat Nabi Adam dulunya hidup di surga, penuh dengan kemewahan, penuh dengan segala macam fasilitas ada. Karena dosa, akhirnya Nabi Adam menemukan kesulitan dan kesengsaraan. Akhirnya diusir dari surga. Untuk itu Nabi Adam juga memberikan contoh, setelah kita berbuat dosa segera kita bertobat. Taubatnya Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya lagi, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau umpamanya ada orang katsiran minhum fil ismi wal udwan, ada orang gemar berbuat dosa kemudian berbuat permusuhan, karena itu akan bagian daripada dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah kemudian kita kerjakan, akhirnya merembet berbuat dosa yang main, akhirnya wa akli musuhat, ya, makan rezeki yang dimakan dari barang yang haram, barang riba itu berarti barang yang haram dimakan, mungkin itu barang dari bukan miliknya dimakan, ngambil punya orang lain dimakan, korupsi dan nipu dan lain sebagainya. Labi sama kanu ya'malun, labi sama kanu ya'malun, seburuk-buruk yang mereka lakukan, itu perbuatan yang paling buruk yang mereka lakukan, sehingga mengundang kebencian Allah, mengundang kemurkaan Allah, mengundang amarah Allah, sehingga Allah menimbulkan memberikan cobaan, memberikan siksaan kepada orang tersebut, bukan hanya kelak di akhirat, tapi di dunia sudah diberikan adab, diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan dosa yang terus menerus tidak pernah berhenti, kemudian merembet kemana-mana, permusuhan, akhirnya rezeki yang dimakan tidak mandang itu halal atau haram, itu semua akan berakibat kepada mereka. Laula yanhaumur rabbaniyun wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri, kita minta bantuan suratul Fatihah. Semoga jamaah yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dainin la tajba min syarri dzalika al-rahman ya arhamar rahimin.
Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi anjama min alil ilmi walil iman walil taqwa walil ibadah walil qur'an walil rizki walil dua walil khair wala tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.